Kalau berbicara makanan halal dan haram, ini adalah poin yang sangat penting untuk dibahas karena mungkin sebagian besar orang, sebagian besar masyarakat sudah tidak peduli lagi dengan rezeki yang halal. Jangankan kita bicara tentang syubhat, tentang halal dan haram ini orang tidak peduli lagi. Padahal di sini asal muasal. Dalam kitab Minhajus Sawi dikatakan segala asal muasal masalah dimulai dari makanan halal atau haram. Makanan syubhat, makanan bukan haram, syubhat aja itu bisa membuat hati kita mati. Jadi gimana tuh syubhat? Syubhat itu adalah makanan satu harta yang masih dipertanyakan tentang kehalalan dan keharamannya. Kalau misalnya lebih mudahnya kita pahami gimana? Misalkan ini halal, ini syubhat, ini haram. Contohnya gimana? Contohnya misalkan satu rezeki ataupun misalkan kita bekerja di satu lembaga, kemudian kita menerima upah gaji. Nah, upah gaji itu dari mana? Nah, itu kan dipertanyakan. Kadang-kadang upah gaji itu datang dari satu lembaga ataupun dari satu bidang yang memang menangani hal-hal yang diharamkan dalam agama. Misalkan judi. Judi itu jelas-jelas keharamannya, maka itu adalah dosa besar. Itu jelas haram. Misalkan kita kerja di lembaga lain yang ada hubungannya dengan bagian disponsori. Tapi kalau disponsori itu kan udah jelas. Cuma sekarang bukan dari situ aja datang uangnya. Ada di lembaga lain yang halal, misalkan lembaga apa gitu, lembaga baju muslim misalkan, orang itu memberikan untuk lembaga yang kita kerjakan uang yang halal, jualan baju itu kan halal. Tapi ada beberapa lembaga yang dipertanyakan, misalkan kayak judi tadi, jadi kan bercampur baur di situ, kita nggak tahu lagi. Nah, itu syubhat. Kalau haram ya jelas haram. Nah, sekarang yang jadi problematika dalam kehidupan kita, uang yang haram tersebut banyak orang yang tidak peduli, lebih-lebih syubhat memang sama sekali nggak peduli. Tapi kalau hari ini kan trennya itu kan kita cari duitnya mungkin dari dunia media sosial. Maka kalau kita berpijak kepada tasawuf, ulama tasawuf sangat menjaga diri, bahkan memerintahkan kita untuk menjaga diri kita pribadi dari makanan-makanan yang mengandung nilai syubhat, karena itu bisa mematikan hati. Ketika hati seseorang mati, maka dia akan berani untuk melakukan dosa. Ketika dia berani melakukan dosa, maka dia jauh daripada Allah Ta'ala. Ketika seorang insan jauh daripada Allah, maka kita jauh daripada rahmat. Nah, apalagi yang dengan yang haram. Sekarang orang bertanya-tanya, misalkan ini yang sudah punya anak, kemudian anaknya udah gede, kenapa anak saya bandel, kenapa anak saya tidak mau patuh, dia nggak mau ngaji, nggak mau salat. Pernah nggak kita mengoreksi diri kita sendiri, apalagi seorang suami? Dari mana harta yang kita bawa pulang ke rumah ini, yang kita kasih makan anak kita kasih makan istri kita? Maka jangan selalu kita menyalahkan anak kita, dia bandel, nggak mau ngaji, nggak mau nurut. Makanan yang kita kasih untuk istri kenapa selalu ngelawan? Tidak pernah mau nurut sama sama suami. Kadang-kadang dia termasuk durhaka dengan suaminya, mulai dari omongannya, sikapnya, tingkahnya, nggak mau nurut dengan suami. Itu salah siapa? Jangan melulu seorang suami ini menyalahkan istri dan anak, tapi lihat dulu dari mana dia bawa pulang harta tersebut. Karena kata salah satu ulama tasawuf, saya sudah lupa nama beliau, segala suatu kejadian ataupun malapetaka yang ada dalam hidup kita ini dimulai dari makanan yang halal ataupun haram. Kadang-kadang seperti saya katakan tadi, istri kita membangkang, anak bandel, ini kadang-kadang dimulai dari makanan yang haram yang kita berikan untuk anak kita. Maka jangan selalu kita salahkan anak dan istri yang membangkang, tapi sikap seorang suami harus selalu menomorsatukan rezeki yang dia bawa pulang ke rumah ini halal atau haram. Maka itu yang perlu dijaga baik-baik kalau memang menginginkan anak dan istri ini patuh terhadap suami, si anak patuh terhadap ayahnya. Karena walaupun si anak ini kita bawa ke sini, bawa ke sana, kita suruh pegang kepalanya sama habaib atau apa gitu kan, kita suruh doakan lah, kita bawa ziarah ke sini ke sana, itu akan tidak terlalu berpengaruh kalau dia masih kita beri rezeki yang makanan yang haram. Jadi itu poin yang cukup penting yang perlu diperhatikan oleh masyarakat.